Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jumpa lagi dengan saya Aryani dari tim We Read Traveling with Jesus. Hari ini Jumat 12 Maret 2021. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan berikut. Santo Maximilian Kolbe. Raymond Kolbe dilahirkan di Polandia pada tahun 1894. Ia bergabung dengan Ordo Fransiskan pada tahun 1907 dan memilih nama seperti kita mengenalnya sekarang, Maximilianus. Maximilianus amat mencintai panggilannya dan secara istimewa ia mencintai Santa Perawan Maria. Ia menambahkan nama Maria pada namanya ketika ia mengucapkan kaul agungnya pada tahun 1914. Bunda Allah memberkati karyanya membuat buletin tentang Bunda Maria Penolong Abadi yang terbit 2 bulan sekali. Maximilianus kemudian membangun sebuah biara besar di Polandia. Biara tersebut dinamainya Kota Immaculata. Pada tahun 1938, 800 biarawan Fransiskan tinggal serta berkarya di sana untuk mewartakan kasih sayang Maria. Kolbe juga membangun sebuah kota Immaculata di Nagasaki, Jepang, dan sebuah lagi dibangunnya di India. Pada tahun 1938, Nazi menyerbu kota Immaculata, Polandia. Mereka menghentikan karya mengagumkan yang berlangsung di sana. Pada tahun 1941, kaum Nazi menangkap Maximilianus Kolbe. Mereka menjatuhkan hukuman kerja paksa di Auschwitz. Maximilianus telah berada di kamp konsentrasi Auschwitz selama 3 bulan ketika seorang tahanan berhasil melarikan diri. Para Nazi menghukum tahanan yang tersisa oleh karena tahanan yang melarikan diri tersebut. Mereka memilih secara acak 10 orang tahanan untuk dihukum mati dalam bunker kelaparan. Seluruh tahanan berdiri tegang sementara 10 orang ditarik keluar dari barisan. Seorang tahanan bernama Franciszek Gazownicek terpilih. Ia adalah pria yang telah menikah dan mempunyai keluarga. Franciszek kemudian merengek serta memohon dengan sangat agar diampuni demi anak-anaknya. Namun para Nazi tidak peduli. Maximilianus Kolbe yang tidak terpilih mendengarnya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolong Franciszek. Ia maju ke depan dan bertanya kepada komandan Nazi, apakah ia dapat menggantikan Franciszek. Sang komandan setuju dengan permintaannya. Pater Kolbe dan 9 tahanan yang lain digiring masuk ke dalam bunker kelaparan. Mereka tetap hidup tanpa makanan ataupun air selama beberapa hari. Satu persatu, sementara mereka mati kelaparan,
Pater Kolbe menolong serta menghibur mereka. Saat pintu bunker dibuka, semua tahanan sudah meninggal, kecuali Maximilianus Kolbe. Para Nazi kemudian memberikannya suatu suntikan karbolik asid untuk mempercepat kematiannya pada tanggal 14 Agustus 1941. Maximilianus Maria Kolbe dinyatakan sebagai seorang kudus dan martir cinta kasih oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1982. Sumber bacaan dari katakombe.org, e-Catholic Online Directory. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Pembacaan dari kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon mawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Akulah Tuhan Allahmu,
dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Refren, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Refren, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Refren, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Refren, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan Allahmu itu Tuhan yang esa. Kasihilah Dia dengan segenap jiwamu. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per aver ascoltato e pregato con noi. Vi chiediamo di sostenerci iscrivendosi su questo canale.